selama ini ya mencoba untuk ini aja memberikan teladan aja ya, teladan yang terbaik buat anak-anak. Jadi sebenarnya kita sendiri juga, saya sendiri sebagai ayah gitu ya, justru sebenarnya banyak belajar dari anak-anak sebenarnya, Pak Karu dan bapak-bapak yang lain gitu ya, banyak belajar dari anak-anak juga gitu, karena dari awal memang saya sama istri itu sepakat untuk mendidik anak-anak itu untuk bisa mendapatkan pendidikan itu dari sejak kecil itu di sekolah Islam, mulai dari TK Islam, terus kemudian SD Islam ya, dan SMP juga kita usahakan yang memang meletakkan dasar-dasar agama sebagai basicnya gitu. Nah, justru sebenarnya seiring waktu itu kita yang sebenarnya banyak belajar dari mereka gitu ya, dari anak-anak itu, karena kan mereka mendapatkan bimbingan di sekolah gitu ya, mendapatkan ilmu tentang agama di sekolah gitu. Nah itu kita jadikan sebenarnya kita jadikan sebagai acuan juga buat kita gitu. Jadi sama-sama belajar lah. Dan yang pasti tidak ada yang terlalu istimewa, sebenarnya hanya kita berusaha untuk memberikan yang terbaik sebagai contoh aja. Dan memang tidak luput juga, banyak juga kesalahan sebenarnya yang kita lakukan, banyak miss yang kita lakukan. Jadi sambil berproses ya, sambil belajar sih Ustadz sebenarnya semuanya gitu ya. Dan ya kalaupun misalkan ada dinilai baik, alhamdulillah gitu ya, tapi yang pasti memang kekurangannya juga masih sangat banyak gitu, yang kita juga masih terus belajar gitulah dari guru-guru di sekolah, ayah-ayah yang lain juga gitu. Itu aja sih sebenarnya Ustaz yang mungkin sementara bisa di-sharing, barangkali nanti dari yang lain ada juga yang bisa menambahkan gitu. Jazakallah, terima kasih Pak Ayah Naura gitu. Mungkin dari ayahnya Rofala nih, mungkin bisa berbagi. Kalau saya perhatikan gitu ya, bundanya Rofal itu kalau manggil ayah itu Oto sana. Oto itu berarti dia panggilan Jepang kalau tidak salah ya. Ya. Nah, itu mungkin silakan bisa berbagi gimana gitu. Apakah di keluarga ada tadi ya, misal karena mungkin di samping umumnya di Indonesia gitu ya, mungkin ada hal-hal yang dari, karena kan kalau saya lihat kan kejepangan lah dalam tanda kutip ya, maksudnya yang positif gitu ya. Jadi memanggil ayahnya itu dengan Oto san. Saya juga kenapa, apakah namanya Oto atau apa, saya cari-cari. Oh, Oto itu ternyata panggilan untuk orang yang lebih dihormati begitu. Mangga silakan bisa berbagi. Boleh share minta share screen enggak? Oh, sebentar. Share screen. Boleh? Boleh sebentar. Ini pengaturan ya. Saya jadikan host ya, karena ini tidak ada pilihan tidak ada pilihan sebagai co-host, jadi siap. Ya, boleh. Oh, ya. Nuhun. Silakan, Mang. Ya. Nah, karena kemarin ya disuruh mengisi gerak ya. Nah, jadi saya baru bikin program mulai Oktober kemarin. Mantap gitu. Ini. Mungkin Karena bisa berbagi ayah. Harus ngobrol katanya. Ngobrol. Nah, jadi kegiatan saya baru ya 2 bulan ini tuh baru bikin 2 juz. Jadi setiap hari itu ya Raufala dan Luffy ya adiknya gitu kan. Ya Luffy itu tokoh anime. Iya. Nah, jadi saya suka nonton. Ya. Jadi karena pecinta One Piece, jadi adiknya Raufala jadi namanya Luffy, dan ya karena saya pencinta anime, makanya minta dipanggilnya juga Oto gitu ya. Gitu ya. Nah, selama 2 bulan ini ya berjalan, ya apa yang kami lakukan ya untuk mensponsori gerak, ya jadi bapaknya juga kepaksa gitu ya. Kita belajar sama-sama, itu belajar belajar terjemahan Al-Quran ya gitu. Jadi 2 bulan ini baru targetnya juz 1 sama juz 30 gitu. Nah, gitu. Jadi yang kami lakukan ya selama tiap malam, karena kan tiap malam katanya harus ada komunikasi katanya, harus ada mengaji.
ini juga jadi paksa sebenarnya. Gitu. Akhirnya ya kami bikin program, ya pokoknya mah ya hari ini misalkan hari pertama itu adalah kita baca ya bahasa Arabnya, lalu baca terjemahannya. Jadi terjemahannya itu ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Sunda. Jadi dengan kata lain kami memaksa, ya saya memaksa anak-anak saya untuk mereka membaca gitu ya, karena kan ya perintah dari Al-Quran sendiri, ya dari Allah sendiri kan itu baca ya, jadi pokoknya targetnya baca dulu gitu. Nah ini kebetulan saya sudah buat ya, jadi ini saya buat anak-anak suruh membaca gitu. Oh jadi mereka itu hari ini baca bahasa Sunda, besok bahasa Inggris, besoknya lagi bahasa Indonesia, terus diulang lagi gitu. Nah targetnya itu cuma 3 halaman gitu. Jadi 3 halaman dari bahasa Sunda, saya pakai buku ini terjemahan bahasa Sunda gitu. Ya, lalu yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya bahasa Indonesia banyak kan ya yang punya. Sedangkan yang bahasa Inggris ya tinggal nyari di internet gitu, di Android juga ada gitu. Nah, jadi istilahnya kami itu ya memaksakan diri untuk membaca, dengan kata lain ya mengikuti program gerak sebenarnya gitu ya. Jadi ini kepaksa sebenarnya. Jadi karena Pak Tarudin minta, wah ini gerak harus ini, wah ya udahlah. Jadi bapaknya ikut gitu. Jadi terpaksa ya demi kebaikan gitu istilahnya kan. Ya gitu. Jadi ya kami punya program tiap malam itu ya istilahnya ya maghrib mengaji gitu. Tapi kebanyakan kalau kami maghrib itu waktunya makan, jadi nggak mungkin mengaji gitu. Jadi beres makan isya, nah baru beres isya kita mengajinya. Jadi kita mengaji itu setelah isya ya. Jadi anak-anak baca bahasa Arabnya lalu baca terjemahannya. Jadi programnya itu selalu seperti itu. Jadi hari ini pokoknya selang 3 hari gitu. Jadi bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda lagi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Jadi dengan kata lain ya mereka membaca bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya, lalu mereka juga membaca terjemahannya. Ya mudah-mudahan terjemahan nerap gitu. Yeah. Nah, jadi itu sebenarnya paksaan dari program geraknya SMP Juara gitu ya. Nah itu yang baru bisa saya sharingkan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mungkin bertanya itu teh per ayat per harinya atau per segimana banyak itu Ayah Rofala? Per 3 halaman. Oh per 3 halaman. Jadi tapi dalam semalam ya, atau gimana? Ya, jadi tiap isya itu kan ada 3 halaman. Oh, pokoknya kita target 3 halaman gitu. Jadi dari Al-Qur'an itu kita targetnya 3 halaman. Oh, 3 halaman biar nggak banyak-banyak gitu kan. Ya, kan biasanya suka ada ya Arabnya dan ada terjemahannya kan gitu. Oh, ini kebetulan ya saya terpaksa menulis ulang gitu isinya. Ya biasanya kalau ya menghafalkan ya teknik menghafalkan lebih enak itu membaca dan menulis. Kalau anak-anak cuma suruh membaca saja gitu. Siap. Begitu. Hatur nuhun. Ini itu aplikasi yang digunakan apa Ayah ya? Mungkin bisa berbagi, mungkin bisa dibagikan untuk orang tua yang lain. Atau itu karena baru ketik atau gimana itu teh? Itu hasil ketikan itu. Hanya saya mengetik di ya PowerPoint seperti itu. Gitu. Jadi itu hasil ketikan saya PowerPoint ya baru ya 2 bulan ini ya semenjak ya dilaporkan katanya geraknya Raufala, wah ini kurangnya ini. Oh ya udah baru saya bikin program seperti itu. Ya. Gitu. Jadi baru selesai juz 1 dan juz 30. Gitu. Selama 2 bulan itu ya. Di PowerPoint. Gitu. Ya. Jadi anak-anak suruh baca, bapaknya ya menulis dan membaca jadinya. Gitu. Oke, jadi sehari 3 halaman. Gitu. Cukup banyak tidak lah ya. Tidak usah banyak-banyak. Gitu. Terima kasih. Sungguh masukan yang luar biasa nih. Mungkin bisa diaplikasikan ke orang tua yang memungkinkan gitu ya. Ya memang sih kalau maghrib mengaji itu tidak harus mengaji ya. Tadi diisi dengan bisa makan bersama gitu ya. Apa kegiatan bersama sih intinya mah dengan orang tua gitu ya, antara anak dengan orang tua. Ada interaksi di sana begitu. Terima kasih Ayah Rafala atas sharingnya nih.
Insya Allah mungkin bisa ditiru untuk terutama saya, dan karena saya juga masih anak kecil gitu ya. Kami juga karena kalau di rumah tuh setelah maghrib itu memang bukan langsung ngaji gitu ya, tapi apa namanya emang ngaji dulu bentar baru makan gitu ya, begitu. Mungkin dari ayah yang lain dulu. Mungkin dari ayah yang lain mungkin bisa menambahkan, atau yang lain silahkan nih, dari ada orang tuanya Faris, ada orang tuanya Mujadid, ada orang tua dari Bima, dan ini Pak Erni atau Bu Erni ya, mungkin bisa diganti namanya. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan kembali. Enggak, silakan dari yang lain, mungkin ada yang berbagi. Baik, mungkin kalau tidak ada, mungkin saya akan share materi sedikit gitu ya. Ini kan materi memang apa namanya tentang peran ayah ya. Kalau kita mungkin sering apa namanya menyimak kajian, sebenarnya ada ustadz yang bagus untuk kita ikuti ya untuk parenting itu, yaitu Ustadz Bendri Jaisur Rahman gitu ya. Beliau ketika parenting itu emang suka apa namanya menyentil peran ayah dalam pengasuhan anak gitu ya. Karena memang kalau di dalam Al-Qur'an itu kan yang dicontohkan itu kan emang ayah yang berperan besar dalam mengasuh anak gitu ya. Emang ayah itu yang menjadi kepala sekolahnya gitu ya, mau kemana nih keluarga ini gitu. Mungkin saya akan share dulu, semoga ini bisa jadi manfaat buat kita semuanya. Oh iya, mungkin ini ayah semuanya, karena saya pakai Zoom yang biasa gitu ya, yang bukan premium, mungkin akan bentar lagi selesai. Mungkin kalau belum sempat, saya mohon untuk ayah bunda bisa masuk kembali gitu ya dengan link yang sama. Ini ada kasus ya, di tahun 2006 itu ada pembunuhan 3 orang anak gitu ya oleh ibu kandungnya sendiri gitu. Jadi 2006 jadi memang kaget juga kita itu ya. 2006 ada seorang ibu di aktivis masjid, kalau tidak salah Masjid Salman, yang tega membunuh anaknya dengan alasan seperti ini. Jadi dia takut anaknya itu dia tidak bisa mendidiknya begitu. Nah, kenapa demikian? Mungkin karena tadi dia hanya pikiran sendiri gitu ya, seorang ibu sendiri tanpa ada pendamping dari seorang ayah. Jadi memang ini pentingnya apa namanya ayah itu ada di keluarga. Maksudnya ada itu bukan hanya secara fisik gitu ya, tapi secara pendampingan juga perlu. Ini juga buat saya tentunya ya, yang saya juga masih punya, saya sudah punya anak gitu ya, dan saya pribadi sendiri mungkin ya emang belum gitu ya, belum maksimal dalam mendidik anak. Mungkin seringnya karena saya sudah mungkin udah bekerja gitu, padahal istri juga bekerja gitu. Istri mungkin lebih berat lagi, sudah mau bekerja gitu ya, kemudian mengurus anak gitu, mengurus rumah gitu ya. Saya mah mungkin nah ini koreksi buat saya pribadi khususnya gitu ya, bahwa memang harus sering-sering nih seorang ayah untuk mencari ilmu gitu ya tentang parenting. Kemudian ini ada tentang fatherless gitu ya, tentang kehilangan ayah gitu ya. Ini ada di Amerika itu ada penelitian gitu ya. Jadi menyebutkan bahwa dampak buruk pada anak akibat kurangnya peran dan kurangnya perhatian ayah pada anak-anaknya, atau fatherless gitu ya. Ada ayah tapi memang tidak begitu berperan untuk anaknya. Di antara sensus yang dilakukan oleh US Department of Health gitu ya, didapatkan 63% kasus bunuh diri pada remaja berasal dari anak-anak yang fatherless. Jadi na'udzubillah ya. Jadi 63% yang kasus bunuh diri itu karena tadi peran ayah yang kurang. Nah, 90% dari anak-anak yang terlantar dan lari dari rumahnya adalah anak-anak yang fatherless. Jadi kan kalau di Amerika mungkin banyak ya orang yang dia kabur dari rumah gitu ya. Itu karena 90%-nya dari anak-anak yang terlantar dan lari dari rumah itu karena kurangnya peran seorang ayah. Kemudian 85% dari anak yang menunjukkan adanya penyimpangan perilaku, ya 85% itu juga berasal dari keluarga yang fatherless gitu ya, yang tidak ada, yang kurang peran ayahnya. Jadi kemudian 70% dari kasus anak-anak yang putus sekolah juga dari keluarga yang fatherless. Jadi memang peran ayah itu sangat penting gitu ya, sangat sentral gitu ya. Ini kalau dari statistiknya cukup besar ya, sangat besar bahkan 63% kasus bunuh diri karena kurangnya peran ayah, 90% kasus yang anak kabur dari rumah gitu ya, itu juga karena kurangnya peran ayah, 80% anak yang perilakunya menyimpang juga karena kurangnya peran ayah. Dan 71% kasus anak yang putus sekolah juga kurangnya dari peran ayah. Jadi memang peran ayah ini sangat
sangat sentral, sangat penting gitu ya. Kenapa di Quran gitu ya, sering kalau di kisah itu Luqman itu kan seorang ayah gitu ya. Yakub seorang ayah gitu ya. Memang ayah ini sangat-sangat penting, perannya sangat-sangat vital. Nah, ini peran ayah dalam mendidik anak gitu ya. Dia sebagai pemberi arah gitu ya, karena dia sebagai sebagai kepala sekolah lah ya, kepala rumah tangga. Dia juga punya tanggung jawab gitu ya. Dia juga sebagai konsultan bundanya gitu ya. Sebagai pendidik akidahnya gitu ya, pendidik ego anaknya gitu ya. Dan sang raja tega. Nah, kalau bunda kan dia tidak tegaan gitu ya ke anak itu ya. Nah, mungkin peran ayah ini ketika ada hal-hal tertentu yang memang harus tega, maka dia ayahlah yang berperan di sana gitu. Jadi memang sang raja tega gitu, ini ayah. Kemudian di dalam surat Luqman gitu ya, karena sering banyak ya kisahnya. Jadi peran ayah itu sangat penting. Jadi Quran diceritakan, jadi Luqman itu berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberati biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Jadi ayah ini berperan dalam mendidik akidah utamanya ya, akidah anaknya, bahwa seberapapun besar, sekecil apapun gitu, sekecil apapun perbuatan, maka Allah akan membalasnya. Nah, di dalam Islam yang pertama kali perlu diajarkan pada anak adalah tentang akidahnya gitu ya. Nah, ini dilakukan oleh ayah terutamanya gitu. Tadi seperti contoh di surat Luqman itu ya. Luqman lah yang mengajarkan akidah ke anak-anaknya. Kemudian sedangkan akhlak gitu ya, adalah yang terakhir ya. Jadi buah dari iman itu nanti dia akhlak. Nah, akhlak ini diajarkan oleh ibunya terutamanya gitu. Bukan berarti ayah tidak berperan ke akhlak gitu. Karena tadi ayah itu kadang-kadang raja tega gitu ya. Jadi emang harus tegas ayah itu mungkin ya. Tapi ibu kan dengan penuh kelembutan gitu ya. Dengan penuh kesabaran lebih gitu ya. Mendidik anak. Jadi memang kalau akidah itu yang paling pokok ayahnya, kemudian yang akhlak itu adalah ibunya. Nah, ini ada beberapa tips mungkin ya untuk yang masih kecil, mungkin ketika anaknya masih kecil, ini ada beberapa tips ayah untuk mendidik anak gitu ya. Bisa bercerita gitu. Kalau sudah dewasa mungkin tidak bisa dilakukan ya. Tadi mungkin kalau sudah dewasa bisa ya, seperti yang tadi dicontohkan oleh ayahnya Raufala gitu ya, itu sangat bagus sekali. Ini sangat bagus ya. Jadi memang ayah berperan gitu untuk tadi ya belajar bareng begitu ya. Kemudian memberikan keteladanan seperti yang disampaikan oleh ayahnya Naurah gitu ya, memberikan keteladanan gitu ya. Kemudian nih ada yang menarik nih yang ketiga nih, yaitu mengajak anak berpetualang di alam bebas. Kemudian kalau anaknya suka berpetualang ya, bisa diajak jalan-jalan tuh. Karena emang di alam itu kan kita bisa tadabbur gitu ya. Dan yang suka jalan-jalan, suka hiking tuh bisa tuh. Di SD istri saya gitu, di SD Juara Cimahi itu ada anak yang dia itu kelas 3 atau kelas 4 gitu ya, anak SD. Tapi sama ayahnya itu dia diajak mendaki gunung. Terakhir itu di bulan kemarin ya, atau bulan November ini, kalau nggak salah bulan Oktober lah ya, itu dia mendaki gunung ke-10. Wah, subhanallah ya. Dia anak perempuan padahal. Anak perempuan kelas 3 gitu kalau tidak salah, kelas 3 SD, tapi sama ayahnya itu diajak mendaki gitu, diajak mendaki gunung. Dan di bulan Oktober kemarin itu sudah 10 puncak yang ia daki. Wah, Masya Allah gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi contoh gitu ya. Bagi kita kalau kita suka naik gunung gitu ya, suka mancing atau suka apapun, bisa ajak anaknya gitu untuk mengobrol. Begitu. Oke. Nah, keluarga yang harmonis bukanlah keluarga yang mulus gitu ya, tanpa konflik. Mereka adalah keluarga yang mampu melihat petir sebagai tanda datangnya hujan. Ini memang quotes ini ya. Jadi memang keluarga yang bagus itu memang tidak ada, bukan mulus-mulus aja gitu ya. Tapi di sana ada apa namanya? Ada hal-hal yang memang perlu, kalau di sini kan ada perlu, kalau petir itu sebagai tanda hujan. Jadi memang ketika ada konflik tertentu, kita bisa ambil hikmahnya gitu ya untuk memperbaiki ke depannya. Nah, mendidik anak dan membangun keluarga sebenarnya tidak menuntut kecakapan akademis gitu ya, tapi lebih bicara tentang iman gitu ya, kesediaan untuk terus belajar, dan kemurnian hati dalam menerima hikmah. Jadi memang tidak harus yang misal saya mah tuh bukan apa gitu ya, pendidikan juga kurang, bukan alasan sebenarnya gitu ya, tapi memang yang perlu adalah iman. Kemudian kita harus terus belajar gitu ya untuk sama-sama
belajar bagaimana cara mendidik yang terbaik untuk anak kita. Tadi mungkin saya bisa kasih contoh mengikuti kajian di YouTube itu banyak gitu ya, parenting tentang ayah. Contoh mungkin Ustadz yang bisa jadi rujukan adalah Ustadz Bendri gitu ya. Dia sering membahas tentang parenting ayah tapi dari perspektif agamaan gitu, bukan hanya ilmu biasa gitu, tapi emang dari segi keimanan dia. Terima kasih atas waktunya nih. Sedikit aja nih berbagi, meskipun masih awam dalam mendidik anak. Silakan. Yang selama ini saya coba tanamkan terutama ke Mujadid ya. Sebenarnya ke semua anak saya sekarang 3, yang paling besar sekarang kelas 3 SMA, kelas yang kedua kelas 2 SMA, yang terakhir Mujadid itu sekarang kan kelas 2 SMP ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya coba tanamkan ke mereka, ke bertiga ini dari mulai dulu sejak mereka kecil, SD lah gitu ya. Jadi hal-hal tersebut adalah diantaranya saya mencoba menanamkan kepada mereka tentang pemahaman bahwa segala sesuatu itu harus dimintakan kepada Allah gitu. Dulu sering kan Mujadid itu paling kecil, dia pengen adik, saya bilang ya udah minta aja kepada Allah, siapa tahu kalau nanti memang Allah izinkan kembali ya mungkin nanti dapat adik. Itu satu. Terus kemudian kalau minta sesuatu yang lain, saya coba juga tanamkan ke Mujadid supaya minta aja kepada Allah, nanti mungkin Allah kasih jalan yang lain sehingga semuanya bisa diwujudkan gitu. Itu. Terus kemudian yang lain adalah mencoba belajar memahami konsekuensi dari pilihan yang diambil. Jadi kalau memilih sesuatu berarti kita harus paham bahwa dari sesuatu yang dipilih itu pasti ada konsekuensi yang akan diperoleh gitu. Entah itu konsekuensi positif atau negatif, dan itu harus siap dengan itu. Terus kemudian yang lain adalah belajar bertanggung jawab gitu. Belajar bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dilakukan, terus kemudian terhadap sesuatu yang memang dia putuskan gitu. Terus kemudian belajar juga mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi, baik itu di lingkungan sekitar atau di keluarga sendiri lah gitu. Jadi terus kemudian yang lain adalah belajar banyak bersyukur, tidak banyak mengeluh gitu. Karena bisa jadi posisi kita sekarang kan itu yang diharapkan oleh yang lain ya. Jadi kita mencoba lebih banyak bersyukur daripada mengeluh, karena dengan mengeluh kan tidak memberikan solusi yang baik ya. Terus kemudian yang lain adalah belajar tampil, belajar mencoba mempresentasikan baik itu yang dibaca ataupun yang dilihat. Itu sebenarnya targetnya adalah belajar berani gitu, belajar berani untuk kemudian berbicara di depan, sehingga nanti bisa terlatih ketika nanti dewasa sudah tidak asing lagi untuk bicara di podium atau di manapun lah gitu. Terus kemudian yang lain adalah belajar berani ketika dia dalam posisi benar, dan ini sudah dilakukan oleh Mujadid ketika SD gitu. Dia membela temannya yang kemudian diperlakukan tidak baik oleh pendidiknya, oleh gurunya, dipersalahkan padahal dia tidak salah. Mujadid tahu itu tidak salah, kemudian dia bela, sampai kemudian ya alhamdulillah gitu, akhirnya berujung pada sesuatu yang baik lah gitu. Jadi si murid ini yang disalahkan jadi berada dalam posisi yang benar gitu. Jadi ya alhamdulillah. Terus kemudian yang lain adalah belajar peduli terhadap lingkungan atau peduli terhadap kemanusiaan. Dan alhamdulillah ini juga udah coba diwujudkan oleh Mujadid sendiri ketika SD dulu di Bintang Madani. Jadi dia mencoba menggalang dana untuk kemudian dikumpulkan dan untuk disumbangkan ke Palestina gitu. Jadi ya alhamdulillah mungkin beberapa hal sudah mulai diwujudkan dalam realisasi kehidupan lah ya. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut sampai dia dewasa. Karena sekarang kan remaja nih, beranjak dewasa, mudah-mudahan terus tertanam dalam dirinya dan bisa menular kepada teman-temannya yang lain, tentunya dalam hal yang positif ya Ustaz. Itu saja mungkin yang bisa di-sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharingnya yang menjadi luar biasa ya. Nah itu tadi pelajaran-pelajaran yang tadi itu ngobrol langsung antara ayah dengan Mujadid atau gimana? Obrolannya resmi atau ketika kapan tuh obrolan begitu teh?
Kebanyakan sih obrolannya ketika kita dalam perjalanan, saya sering mengantar Mujadid ke sekolah ya. Jadi ketika dalam perjalanan itu ngobrol di jalan, kemudian kita kasih tahu tentang pemahaman itu, karena pada saat itu kan mungkin saat yang rileks ya. Iya. Jadi saat yang mudah untuk kemudian si anak memahami apa yang kita sampaikan. Kalau secara resmi kadang-kadang ada juga sih yang secara resmi kita sampaikan, cuma kadang-kadang kalau itu jadi kaku ya. Kaku dan seolah-olah memang formal gitu. Jadi kan itu mah hampir sama dengan ketika dia berada di sekolah gitu. Jadi saya mencoba mencari tempat-tempat atau suasana-suasana yang membuat mereka bisa rileks menerima apa yang kita sampaikan, sehingga target kita atau goal kita, maksud yang ingin disampaikan itu terpahami oleh si anak gitu. Jadi pada saat di perjalanan atau pada saat kita jalan-jalan atau pada saat santai lah gitu, jadi nggak terlalu formal. Kemarin sempat pada saat Ramadan kita membuat suasana formal untuk memberikan pemahaman, tapi kesannya jadi kaku gitu. Jadi misalnya kaku tuh, jadi seolah-olah saya guru gitu kan, terus anak-anak sebagai murid. Jadi kan, jadi apa ya? Jadi kurang fleksibel gitu. Jadi kita cari suasana yang lebih mudah bagi mereka. Terus kemudian kita coba cari suasana ketika memang real, katakan misalnya ketika demo gitu kan, ketika demo ikut dibawa anak, kemudian kita kasih tahu ini maksudnya untuk apa segala macam, kenapa kita ikut seperti ini. Jadi biar si anak juga terbangun ininya pola pikirnya gitu. Jadi dia mulai terdidik dari sejak kecil lah gitu. Kenapa kita melakukan ini, dan dia juga harus paham apa yang kita lakukan gitu. Itu mungkin Ustaz. Ya, siap. Turun jazakallah. Jadi memang waktu-waktu yang tidak memposisikan kita sebagai tadi ya, kayak guru sama murid gitu ya. Tapi memang ini teh antara ayah sama anak gitu ya. Jadi ya santai ayah dan anak gitu ya. Sehingga buat anak mungkin lebih ya menerima gitu ya, tidak digurui lah gitu ya. Karena obrolan santai. Betul. Jadi kita mencoba memposisikan dia juga. Jadi sekarang kan mencoba, apalagi yang besar gitu ya. Jadi kita mencoba mereka sudah dalam posisi dewasa. Jadi kita ajak mereka dialog gitu, dari sisi dia sudut pandangnya seperti apa. Kemudian kita karena sudah berumur, udah tua gitu kan, jadi kan udah mungkin pengalaman gitu ya. Jadi bisa sharing, oh kalau seperti ini mungkin solusinya seperti ini. Kalau seperti ini dulu pengalaman kita seperti ini gitu kan. Jadi bisa dicoba sama mereka karena kita dulu pernah mengalami itu gitu kan. Jadi kalau mereka kan mungkin baru nih. Kalau kita sudah pernah, jadi kita sharing tentang hal-hal seperti itu. Gitu mungkin Ustaz. Ya, jadi memang jadi ketika kita menceritakan pengalaman kita tuh bukan, jadi misal saya juga tidak begitu, mungkin saja tidak pintar dalam tanda kutip ya, tapi memang karena kita sudah mengetahui duluan gitu ya, kita bisa kasih tahu gitu. Oke, terima kasih jazakallah Ayah Mujadid. Mungkin dari ayah yang lainnya silakan jika mau menambahkan gitu ya, dari Ayah Bima atau dari Bapak Erni atau dari Ibu Suprapti, ayahnya siapa ya itu teh. Silakan, ada yang mau menambahkan kembali, dipersilahkan. Atau dari Ayah Naurah mungkin mau menyampaikan kembali, tadi kan masih awalan gitu ya. Silakan. Ya, betul sih, setuju dengan ayahnya Mujadid tadi ya mengenai cara berkomunikasi gitu ya. Seperti itu memang saya juga secara pribadi juga belajar ya bagaimana cara berkomunikasi, karena kan saya punya 5 anak, Ustaz. 5 anak, yang paling besar itu udah kuliah tingkat 3. Ya memang ada perbedaan yang sangat berbeda lah antara masing-masing anak itu ya, baik dari karakternya maupun juga dari sisi usia gitu. Dan memang pendekatan yang paling baik itu seperti yang tadi disampaikan, saya juga suka menggunakan seperti itu ya. Jadi di saat-saat memang santai itu jauh lebih mudah masuknya dibandingkan dengan cara yang formal. Kadang-kadang kalau yang formal, bahasa Sunda mah nggak skabalir sorangan gitu. Belum juga kita ngomong udah. Tapi kalau disampaikan dengan cara yang santai gitu malah jadi menarik gitu ya, banyak diskusi dan segala macam. Setuju sih Ustaz, itu memang cara yang paling bagus. Jazakallah untuk semuanya. Dari orang tua yang lain silahkan, dari ayah yang lain mungkin bisa berbagi atau menanggapi, menambahkan, dipersilahkan.
Baik, sambil menunggu mungkin ada yang mau disampaikan kembali. Ayah Bunda mungkin informasi ya. Jadi pekan besok kan berarti anak-anak sudah pekan luring kembali Ayah ya. Jadi memang tidak ada kelas online begitu. Jadi memang pekan besok itu luring seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya, pernah luring. Jadi memang ada LKS yang kemarin sudah diambil gitu ya. Jadi kebanyakan tuh kalau kelas IK kemarin tuh anak-anak yang pada datang. Jadi memang kemarin tuh banyak anak-anak ya Teh. Udah zuhur juga masih sekolah. Ayo pada pulang. Ya Pak. Sana. Jadi memang anak-anak juga sudah mulai kangen gitu ya, mungkin dengan ketemu ngobrol dengan teman-temannya begitu. Jadi memang kemarin teh kelas itu cukup banyak yang datang ke sekolah untuk menyerahkan dan mengambil LKS gitu ya. Emang itu kesempatan, mungkin itu kesempatan mereka untuk ya bisa bertemu dengan teman-temannya gitu, ngobrol dengan teman-temannya. Jadi pekan besok, pekan luring kembali, kemudian terus berulang gitu ya, ke depannya pekan daring kembali. Nah, insya Allah Ayah, di tanggal 7 Desember itu terakhir saya dapat infonya adalah nanti akan ada udah mulai PAS. Jadi ada penilaian akhir semester gitu, UAS lah dulu mah istilahnya. Jadi mulai pekan awal Desember itu ada PAS. Jadi mungkin minta tolong ke Ayah semuanya untuk menyampaikan gitu ya, menyiapkan anak-anaknya bahwa nanti di bulan Desember di tanggal 7 kalau tidak salah, info yang terakhir saya dapat mungkin berubah ya. Info yang terakhir saya dapat itu tanggal 7 Desember sudah mulai PAS. Jadi mungkin waktu belajar itu ya sekitar 3 pekan lagi ya, 3 pekan untuk waktu belajar gitu. Diambil 1 pekan besok untuk luring, jadi mungkin pekan efektif daringnya gitu ya, belajar langsung dengan gurunya itu tinggal 2 pekan lagi gitu. Jadi mungkin minta tolong untuk menyiapkan putra-putrinya gitu ya, untuk menyiapkan PAS itu. Begitu Ayah Bunda, Ayah semuanya ini ya, Ayah semuanya info tentang akademik begitu ya. Mangga ada yang mau disampaikan kembali? Cukup mungkin ya. Baik Ayah Bunda, tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin waktunya dicukupkan. Saya ucapkan terima kasih yang sangat besar gitu ya kepada Ayah Naura, Ayah Rofala, Ayah Mujadid, Ayahnya Bima gitu ya. Kemudian ini Erni itu Bapak atau Ibu ya. Kemudian Suprapti, Ibu Suprapti gitu ya. Nama akunnya ya Ibu Suprapti yang telah berkenan hadir gitu ya. Mohon izin video Zoom ini saya rekam, kemudian nanti rekamannya akan saya bagikan di grup orang tua. Boleh ya? Ayah. Jadi mungkin karena yang belum bisa bergabung, mungkin insya Allah semoga dapat ilmu sharing dari ayah yang hadir di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas ilmunya, sangat bermanfaat gitu ya. Dari ayahnya Naura, dari ayah Mujadi, dari ayahnya Bima, dari ayahnya Rofala tadi yang sudah berbagi cara tip dan trik gitu ya mendidik anak. Saya terutama yang butuh belajar dari ayah semuanya nih, karena anak saya baru 6 tahun, baru 1, jadi emang harus banyak menyerap ilmu dari ayah semuanya nih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf karena mungkin mengganggu kesibukan ayah semuanya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah semuanya. Mangga silakan boleh untuk live dari Zoom.